Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Kita sudah menginjak sesi dialog interaktif Kopi Pagi bersama saya Tagok Novantrian dengan topik pro kontra rencana penerapan kawasan tanpa rokok di Sumeneb. Nah, sebelum kita membahas topik ini bersama dua narasumber kami, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini. Kalau sudah menjadi area larangan, harus siap juga tempat merokok yang sesuai biar adil. Karena masyarakat juga butuh tempat merokok. Mereka juga menyumbang pendapatan ke negara, menjadi punya hak merokok juga. Memang kawasan bebas rokok perlu disosialisasikan terlebih dahulu bagi masyarakat. Tapi jangan lupa jika nantinya diterapkan juga harus disiapkan juga tempat khusus merokok yang sesuai. Jangan cuma melarang tapi tidak disediakan tempat khusus. Ya baik pendengar, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini terkait penerapan kawasan tanpa rokok yang tentunya ini bisa menimbulkan pro kontra di masyarakat dan terkait penerapannya nanti. Nah ini akan kami bahas bersama dengan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb, Bapak Ahmad Syamsuri dan juga anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, Bung Hairul Anwar. Nah, Anda juga dapat bergabung di jalur telepon di nomor 662 317 dengan kode area 0328 dan juga WhatsApp Pro 1 di 0811 33 5101 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga dapat mengakses berita-berita kami melalui aplikasi RRI News. Dan untuk yang pertama kita telah bersama dengan narasumber Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb, Bapak Ahmad Syamsuri. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Syamsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pak Syamsuri, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat Mas Pradi. Mudah-mudahan Mas Pradi bersama seluruh dan terutama juga masyarakat semua juga akan mendapatkan hidayah sehat dari Allah. Amin. Nah, oke Pak Syamsuri, ini kan kawasan tanpa rokok ini kan mulai disiapkan juga oleh Pemkab Sumeneb dan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur penetapan kawasan tanpa rokok dan juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dan pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Pak Syamsuri. Baik Mas Pradi. Begini, kita sebetulnya kesehatan sudah mempunyai Perbup atau Peraturan Bupati nomor 111 atau Tripod 1 tahun 2021 terkait dengan KTR dan Satgas KTR. Sudah pernah diluncurkan pada tahun 2021 kemarin. Terus untuk Satgas KTR itu sudah kita lantik, kita bentuk di bulan November tahun 2023. Menindaklanjuti terkait dengan Perbup 111 tahun 2021 ini terkait dengan kawasan tanpa rokok dan amanah dari Menteri Kesehatan agar Pemda juga menerapkan
masalah KTR ini, sehingga kami bekerjasama dengan pihak UNER, di akademisi untuk membuatkan naskah atau naskah akademik terkait dengan raperda yang akan kami usulkan ke DPRD Kabupaten Sumeneb. Demikian, Mas. Iya. Nah, dari rencana raperda yang akan diajukan untuk DPRD Kabupaten Sumeneb ini, nah melibatkan siapa saja nih Pak untuk pembahasannya di raperda ini? Selain dari akademisi Kami tadi. memang mengundang, Mas, sampai waktu hari Jumat kemarin, tanggal 27 itu, dari OPD terkait, kurang lebih sebanyak 52 orang, bersama dengan akademisi di Kabupaten Sumeneb, terus organisasi masyarakat, mulai dari NU, Muhammadiyah, terus bersama dengan Ortomnya, yaitu Fatayat, NU, Aisyah, terus dari OPD terkait, dari organisasi profesi, yaitu IDI, IBI, PPNI, Fatayki, Persagi, dan lain sebagainya yang di Kabupaten Sumeneb, sehingga berjumlah 59. Itu kami bahas bersama terkait dengan pasal-pasal yang akan kami ajukan nanti di rapat tersebut. Dan memang acaranya adalah FGD, semacam FGD, yaitu forum Grup ya. diskusi dalam rangka untuk mematangkan naskah akademik yang sudah dibuat oleh pihak UNER. Oke. Ya, berarti ini nantinya dari penerapan yang sudah dilibatkan tadi sejumlah pihak, ini mungkin pasti ada memunculkan pro dan kontra juga nih Pak Samsuri ya. Nah mungkin untuk meminimalisir hal tersebut, kontra tersebut ini seperti apa Pak Samsuri? Baik, Mas. Mengenai acara kemarin memang ada pro kontra terkait dengan penerapan KTR ya? ini. Karena memang sudah menjadi amanah dan kewajiban masing-masing pemerintah daerah untuk membuat raperda ini. Mau tidak mau memang harus dilaksanakan. Untuk yang kontra, memang sebetulnya raperda yang akan kita buat ini tidak ada larangan untuk masyarakat yang memang rokok. Nah ini khusus bagi yang perokok tidak ada larangan. Cuma kita juga harus paham bahwa masyarakat yang lain, warga kita juga berhak untuk mendapatkan udara yang sehat, sehingga diaturlah melalui raperda ini. Terkait dengan tempat-tempat yang memang harus bebas dari kawasan tanpa rokok tersebut, memang sementara ini diisikan kepada yang pertama adalah Vaskes ya, yaitu fasilitas kesehatan, baik itu mulai di pertahanan klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Yang kedua adalah tempat anak didik kita yang sekolah dari tatanan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dilanjutkan dengan instansi pemerintah, di mana memang diharuskan di tempat-tempat tersebut, khusus di tempat bermain anak dan institusi sekolah itu, untuk menyediakan tempat untuk merokok atau semacam smoking area, sehingga tidak mengganggu pada yang lain. Untuk yang di Vaskes, baik itu di tatanan mulai dari klinik, puskesmas maupun di rumah sakit,
memang tidak boleh di sekitar tempat-tempat tersebut untuk disediakan smoking area. Nah, ini akan kita terapkan pelan-pelan dengan menyediakan seperti harapan pemerintah dan masyarakat semacam smoking area, sehingga hak masyarakat juga yang perokok itu bisa terfasilitasi. Iya. Demikian, Mas. Apakah ada spesifikasi khusus Pak untuk misalkan di sebuah instansi ataupun sebuah kantor itu terkait dengan ruang merokok khusus yang tadi memang disebutkan, itu apakah ada spesifikasi khusus harus ada fasilitas blower ataupun apa selayaknya perokok-perokok yang biasa dia merokok itu sesuai dengan aturan yang ada ini Pak? Baik, Mas. Untuk spesifikasi, sebetulnya memang kalau di area yang kantoran yang banyak berlalu lalang pegawai atau masyarakat membutuhkan layanan, memang harus diciptakan tempat seperti itu. Ada tempat khusus yang ada blowernya, terus tempatnya tertutup, sehingga asap rokok tersebut tidak kemana-mana. Iya. Yang kedua, alternatif kedua itu kalau memang ada lahan yang memang representatif di area terbuka pun, asalkan ada tempat khusus, ya khusus untuk perokok. Dalam artian masyarakat yang memang mau merokok sudah tahu bahwa di sana itu ada tempat untuk merokok dan tempatnya disediakan. Sehingga mereka tidak merokok di mana-mana. Begitu, Mas. Oke. Nah, mungkin mohon maaf Pak. Mungkin sanksi mungkin nih Pak yang perlu digaris bawahi ataupun nantinya ada pengaduan khusus tidak untuk misalkan nih ibu-ibu kan kebanyakan tuh tidak suka dengan asap rokok ataupun lebih menjaga kesehatan beliau. Ini wah ada bapak itu tuh ngerokok. Nah ini mungkin saya ngadunya ke siapa gitu loh Pak. Ada mungkin ada hotline tersendiri ataupun nomor telepon tersendiri yang bisa digunakan terkait juga berkenaan dengan nantinya dengan sanksi yang diterapkan pada perda ini Pak. Baik, Mas. Untuk hotline pengaduan memang sedang kita bahas dengan nantinya. Kalau tim Satgas itu memang nanti banyak nanti untuk pengaduannya adalah kepada teman-teman di Satgas, yaitu yang dipimpin oleh Pol PP. Nanti akan ada hotline, apakah nanti akan melalui kita gabung dengan 112 atau memang ada khusus nomor atau kontak hotline yang dikhususkan untuk pengaduan terkait dengan KTP. Memang kita akui bersama terkait dengan ibu-ibu Mas ya. Memang ada yang memang suka, ada yang memang tidak suka sama bau atau rokok. Sehingga itu memungkinkan kan banyak pengaduan terkait itu. Asalkan mungkin tempat yang sudah kami sebutkan tadi itu smoking area yang sudah ada. Oke. Sehingga mungkin pengaduan itu akan berkurang. Demikian, Mas. Oke. Memang ada nantinya akan diatur di situ ya Pak ya, terkait sanksi ataupun ada hotline yang memang akan digunakan pada saat penerapan KTR ini. Nah, betul, Mas. Ruang-ruang publik yang memang menjadi KTR itu nantinya ini kan pasti ruang publik yang memang banyak dituju oleh masyarakat. Nah, mungkin Anda nih bisa lebih spesifik nanti Pak, ruang publiknya itu seperti apa yang menjadi KTR Pak? Sebenarnya memang sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat untuk kawasan KTR itu, mulai dari yang pertama tadi adalah vaskes, mulai dari tatanan klinik, puskesmas, rumah sakit, bahkan tempat praktek dokter bidan, terus tempat-tempat sekolah,
tempat-tempat ibadah, terus instansi pemerintah, tempat bermain anak, terus di tempat wisata juga disebutkan di sana, terus di di ruangan publik. Ya, di ruangan publik ini memang ada spesifikasi, mungkin kalau untuk di kafe, ya itu mungkin ada pengecualian ya. tempat khusus bagi para perokok yang disediakan oleh penyedia layanan atau pemilik kafe atau resto yang memang menyediakan tempat khusus untuk merokok bagi masyarakat yang merokok. Sehingga kita tidak pukul rata. Yang saya tegaskan dari awal tadi, Mas, bahwa intinya tidak melarang gitu ya, Pak. Masyarakat dengan adanya perda nanti ini tidak dilarang untuk merokok. Masyarakat pun tidak dilarang seperti kita ketahui bersama bahwa kita di Sumeneb adalah penghasil tembakau yang dapat diistilahkan domas atau tembakau. Tidak dilarang untuk menanam tembakau. Iya. Ada juga produsen lokal seperti rokok, memang tidak dilarang juga. Iya. Kita tidak menentu ke arah sana. Hanya kita akan mengatur perilaku atau kebiasaan yang memang dulu sudah terbiasa kita salah, akan kita rubah pelan-pelan untuk menjadi lebih baik lagi. Demi menjaga kesehatan masyarakat dan semuanya. Ya, baik. Demikian, Mas. Oke. Nah, mungkin Anda menargetkan sendiri nih Raperda yang memang sudah mulai disusun, ini berapa lama Pak untuk sampai penerapannya nanti? Insya Allah kalau memang nanti itu lancar, kita harapkan dalam tahun ini maksimal tahun 2025 itu kalau sudah Raperda selesai, itu kita akan terapkan bersama-sama. Dengan terlebih dahulu, ya otomatis nanti kita akan minta juga kepada kebijakan dari pemerintah daerah, seperti yang diharapkan masyarakat untuk menyediakan smoking area terlebih dahulu sebelum perda tersebut dilaksanakan atau diterapkan. Demikian. Berarti poin pertama yang sebelum dilakukan adalah menyediakan ruang untuk merokok khusus gitu Pak ya? Betul, Mas. Oke. Nah, jika ini kan memang pengawasan juga perlu nih Pak, dari yang tadi Anda sebutkan itu ada Satpol PP juga sebagai Satgas KTR ini. Nah, mungkin apakah ini ditempatkan di tempat-tempat tertentu atau hanya dipantau dari kamera CCTV ataupun yang lainnya nih Pak untuk pengawasannya? Sedangkan pasti kan masyarakat juga akan ini kan mengentengkan juga kadang ketika belum ada sanksi tegas yang bisa mengatur jika melanggar di area-area yang sudah ditetapkan sebagai KTR gitu Pak. Ini seperti apa Pak? Mungkin hanya pengaduan saja sebentar. Sementara pengaduan. Kita bersama bahwa personil dari teman-teman Satpol PP juga tidak terlalu banyak. Sehingga mungkin hanya pengaduan sementara atau mungkin ada beberapa langkah strategis yang dilakukan. Ada beberapa teman-teman dari Satpol PP itu ditempatkan di tempat-tempat yang memang strategis dalam arti yang katakanlah banyak potensial terjadi pelanggaran, mungkin nanti akan dilaksanakan. Jadi tidak harus di tempat-tempat yang kawasan tanpa rokok itu harus dijaga oleh teman-teman Satpol. Iya. Oke. Baik. Semoga Raperda ini segera bisa diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb menjadi perda yang nantinya juga bisa membawa masyarakat lebih sehat dan juga mengurangi dampak kontra dari masyarakat yang lain yang memang tidak dilarang untuk merokok, cuman dibatasi di area-area tertentu seperti yang Anda sampaikan tadi. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Samsuri, Kabid Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb di Kopi Pagi pada hari ini. Sehat selalu Pak Samsuri, selamat melanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya baik pendengar, itu tadi
perbincangan kami dengan narasumber Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb, Bapak Ahmad Syamsuri, di mana beliau juga tadi sudah menegaskan bahwa tidak ada melarang untuk merokok karena memang yang dibatasi cuman area tertentu yang melibatkan publik. Nah, bagaimana tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Sumeneb nantinya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dan pengiriman video ke RRI Digital hingga 15 Oktober 2024. Audisi dilaksanakan di RRI Sumeneb tanggal 17 Oktober 2024. Jadilah juara di Bintang Radio RRI Sumeneb dan raih kesempatan ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut di akun Instagram @rri_sumeneb atau hubungi Ais 085 732 472 013 dan Randy 087 866 160 773. Radio Indonesia. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik pendengar, kembali di sesi kedua dialog interaktif pada pagi ini bersama saya Teguh Novantrian dengan topik pro kontra rencana penerapan kawasan tanpa rokok di Sumeneb. Nah, jika tadi kami telah bersama narasumber pertama yakni Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumeneb, Bapak Ahmad Syamsuri, dan pada sesi kedua kita bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, Bung Hairul Anwar. Kita sapa terlebih dahulu, Bung Hairul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bung Hairul ya? Alhamdulillah sehat. Ya Bung Hairul, mungkin tadi sempat kami berbicara dengan Pak Kabid P2P Dinkes Sumeneb terkait dengan rencana pembahasan Raperda KTR kawasan tanpa rokok. Nah, mungkin ini kan sudah lama Anda melihatnya seperti apa? Mungkin dari undang-undang yang sudah ada itu sejak tahun 2009. Nah, hingga kini ini Anda melihatnya seperti apa penerapannya di lapangan itu? Ya, ya memang kita kan banyak pro kontra ya masalah pengendalian tembakau ini. Karena memang pada dasarnya rata-rata masyarakat kita itu yang laki-laki, bahkan ada yang perempuan itu ya suka merokok gitu loh. Nah, jadi ini memang perlu sosialisasi yang lebih apa ya, mungkin lebih membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mensosialisasikan ini, karena memang beda dengan kultur masyarakat yang mungkin dari negara mana gitu loh, yang memang pada dasarnya masyarakatnya tidak merokok gitu loh, memang tidak ada tembakau di situ. Nah, tapi kalau yang kita itu memang sejak mungkin sebelum negara ini berdiri, kebiasaan merokok itu sudah ada gitu loh. Nah, jadi ini memang perlu sosialisasi yang lebih maksimal dengan biaya yang mungkin yang lebih besar. Nah, jadi perda ini memang untuk mengatur kawasan-kawasan mana yang memang tidak boleh merokok. Jadi itu yang perlu ditekankan lagi, bahwa penegak perda kita itu diusahakan ya juga jangan merokok sembarangan.
Oke. Nah, terutama untuk unsur pemerintah kita dari ASN umpamanya. Nah, jadi itu di kantor-kantor memang disediakan tempat khusus yang untuk merokok, dan disitulah orang-orang para penikmat tembakau itu merokok di situ. Jangan di tiap-tiap ruangan. Kalau kita datang kadang ke ruangan-ruangan di pemerintah daerah itu, kadang meskipun itu ruangan ber-AC, itu masih dipenuhi dengan asap rokok. Iya. Kan begitu. Iya. Jadi kan pada intinya ini kan untuk melindungi perokok pasif. Oke. Nah, tapi kebiasaan merokok itu ya memang disediakan tempatnya. Jadi perlu suri toladan lah dari para ASN kita ini untuk merokok di tempatnya merokok gitu loh. Oke. Nah, kan begitu. Nah, mungkin Bung Hairul, kita tahu juga selama ini ada beberapa lokasi yang sudah diterapkan seperti tempat wisata seperti di Malioboro ataupun dan tempat-tempat lainnya ini memang disediakan ruang untuk merokok. Nah, mungkin seperti ada beberapa gambar juga ini mengisyaratkan jika kurang layak gitu untuk ruang merokok khusus ini. Nah, mungkin Anda melihatnya untuk pembahasan raperda nanti ini harusnya seperti apa tempat smoking area-nya? Ya memang smoking area itu memang disediakan yang lebih manusiawi lah. Mungkin disediakan juga alat penghisap udara itu yang lebih bagus, sehingga ruangan itu tidak kalau kita lihat dari luar itu yang namanya smoking area itu, keluar dari smoking area bukan itu, malah tambah di pakaian-pakaiannya itu malah tambah banyak nikotin gitu loh. Nah, itu kan juga berbahaya juga gitu loh. Meskipun itu masih debatable. Iya, debatable. Bahwa nikotin itu berbahaya bagi kesehatan. Karena kadang bagi para perokok itu waktu zamannya kita Covid kemarin itu malah dia itu ada anekdot lah dari para perokok itu, bahwa corona itu pergi itu karena asap rokok gitu. Nah, itu. makanya corona di Indonesia itu tidak begitu menyebar dengan luas ya karena banyak perokok gitu rokok, ya. gitu. Ini butuh penelitian nampaknya ini. Lah, jadi itu kan memang itu kan debatable gitu loh. Ya, jadi kita itu yang kita jaga itu kan terutama kami di parlemen itu bagaimana masyarakat kita penghasil tembakau ini di tengah pembatasan orang merokok ini, mereka masih survive gitu loh. Para petani tembakau kita itu tembakaunya masih laku gitu loh. Jadi ini kan kita memerlukan mencari keseimbangan bagaimana supaya rokok itu terkendali dengan baik, dan yang penikmat rokok itu memang orang-orang dewasa, bukan anak-anak gitu ya, yang sudah punya penghasilan. Nah, tapi juga petani tembakau kita itu juga bisa menjual tembakaunya dengan harga yang memang layak, ya, di atas harga HPP-nya mereka. Jadi itu yang kita perlukan keseimbangan. Jangan kita membatasi rokok, petani kita mati juga gitu loh. Wah, ini jadi masalah juga. Iya. Berarti harus ada win-win solution gitu ya. Lah, itu apalagi kita itu ya mungkin di local wisdom kita yang penghasil tembakau itu yang memang rata-rata ya petani kita, nelayan kita, itu kan rata-rata perokok. Betul. Jadi, memang dibutuhkan pembahasan yang sepertinya ini lebih alot juga nih nantinya dari raperda yang kalau memang kita bikin perda itu, jangan-jangan di antara yang pembikin perda itu hampir 80%, 90% perokok semua. Nah, itu pasti mencari celah di mana agar bisa sama-sama.
Nah, itu kan menguntungkan ya, makanya gitu saya ya. bilang tadi, kita harus bisa mencari keseimbangannya itu. Mm, Supaya petani kita itu juga yang menanam tembakau itu bisa menghasilkan dengan harga yang memang di atas HPP mereka. mm, Tapi juga kita bisa membatasi perokok ini supaya yang merokok itu memang orang yang sudah dewasa, betul. gitu loh, dewasa. Maksudnya dalam arti mereka sudah mampu mengambil Mm, keputusan, oh ini baik baik bagi atau saya tidak dan ini ya. tidak baik bagi saya, gitu kan begitu. Oke. Nah, Nah, jika melihat realisasi maksud saya KTR yang mungkin undang-undangnya sudah sejak tahun 2009 lalu nih. Realisasinya baru sebagian di beberapa instansi ini yang menerapkan bahwa ada ruangan khusus untuk perokok. Nah, mungkin nantinya ke depan ini dengan semakin diterapkannya setelah ada perda nanti, Anda melihatnya seperti apa nanti, Bung Hairul? ya saya bilang tadi bahwa para penegak perda kita itu ya memang khusus yang memang orang-orangnya tidak perokok. Iya. Jangan-jangan yang menegak perda itu merokok semua. Iya. Akhirnya ngelihat orang merokok, aduh, ini ayo kita bareng aja yang merokok lah Meli, gitu kan. Malah Emang, bukan negur, mm, malah juga ikut-ikutan merokok ikutan gitu loh kan merokok. gitu ya. Iya. Nah, Berarti memang jadi kan lanjut monggo. ya jadi memang apa ya, kita ini daerah Madura terutama memang sulit untuk menerapkan itu. Tapi saya kalau kita cari solusinya, insya Allah bisa. Misalnya bisa ya. Tapi memang alot Nah, untuk pembahasan dan lain-lain iya. itu penegakan perda itu alot pasti, kan gitu. Iya. Apakah nanti ini juga misal ketika ada raperda yang masuk ke dewan. Nah, ini kan pastinya ada pengawasan dan mungkin ada juga punishment ataupun denda yang mungkin nanti dijatuhkan kepada masyarakat ketika melanggar di area-area nantinya yang memang sudah ditetapkan sebagai KTR gitu, Bung Hairul. Nah, mungkin agar ini lebih efektif nantinya perda bisa berjalan, seperti apa Anda melihat ini? Denda dari Ya, segi denda ataupun sanksi ini. ya memang apa ya, di masyarakat kita itu sosialisasi tanpa rokok, terus sosialisasi pembatasan merokok, kawasan merokok, itu memang kalau di daerah kita di Ramadura memang sulit gitu loh. Nah, kita terapkan dulu di kawasan-kawasan kantor pemerintahan, Instansi, layanan kesehatan, terus tempat pendidikan, itu aja dulu gitu loh. Di situ kita terapkan bebas dari asap rokok. Jadi itu aja dulu. Nah, kalau di Pemda itu di pemerintah daerah, di kantor-kantor pemerintah daerah itu dibuatkan tempat khusus untuk merokok. Nah, tapi kalau di layanan kesehatan, pendidikan, termasuk di kantor dinas pendidikan sendiri, memang harus bebas dari masa rokok. Harus gitu bebas ya. Nah, iya. Sebagai contoh gitu nanti. Nah, terus termasuk juga di mungkin meskipun di luar kewenangan kita ya, pemerintah daerah, ya, Kementerian Agama gitu loh, itu memang harus bebas dari rokok gitu loh. Jadi kita terapkan dulu di motor, mungkin di lingkungan yang di lebih kecil kecamatan itu biar jadi contoh dulu lah. Nah, jadi ketika aparat pemerintah ini memang bisa mengendalikan dirinya dan bisa mengendalikan asap rokok ini, ya terapkan langsung ke masyarakat. Iya. Nah, tapi Di kalau tempat publik gitu ya. Ketika aparatnya nggak bisa mengendalikan dirinya, kok bisa mengendalikan masyarakat. Betul. Kan gitu deh. Iya. Lebih mengentengkan masyarakatnya itu nanti kan ya. Harus bisa menjaga keseimbangan itu. Iya, betul. Nah, kita lebih bisa menjaga masyarakat gitu deh. Kan gitu. Nah, memang nantinya perda ini memang cukup membuat masyarakat ini ke arah yang lebih baik dari segi kesehatan dengan pembatasan lebih mempersempit ruang bagi perokok di tempat umum. Nah, memang ini apakah yang tadi sempat Anda singgung juga, smoking area ini harus memiliki spesifikasi khusus yang memang nantinya tidak mengurangi esensi ketika para perokok itu sedang menikmati
rokoknya Bung Airul. Iya, makanya kan saya tadi Mm-mm. sudah bicarakan bahwa memang tempat smoking area kita itu memang harus lebih manusiawi lah. Lebih manusiawi ya. Iya, Iya, jangan tidak diberi celah, terus tidak ada penghisap udara dan lain-lain yang cukup lah. Mm-mm. Ketika dilihat dari luar itu, waduh, Itu itu kan bukan smoking area, tapi bisa-bisa jadi area pembunuhan gitu loh. Iya kan? Iya. Iya deh. Maksudnya Asap dibunuh dengan semua asap ya. gitu loh kan. Iya, jadi memang disediakan dengan blower yang cukup, mungkin penyaring udara yang cukup gitu loh. Itu karena memang rokok itu bisa mengganggu kesehatan di masyarakat kita, banyak perdebatan. Ya. Iya. Kan meskipun bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh. Cuman juga tergantung dari individunya. Individu ya, SDM Karena sendiri. iya, karena memang ada orang yang merokok itu sampai 80 tahun masih sehat. Iya. Gitu loh kan gitu. Iya. Bahkan ada yang sampai akhir hayat itu masih merokok, Masih merokok gitu loh. gitu ya. Iya. Oke. Bung Airul, ini mungkin kita keterbatasan waktu juga. Mm. Mungkin harapan dari rencana yang Raperda yang akan diajukan oleh pemerintah ini, harapan Anda seperti apa nih? Ya kami dari legislatif ya, bahwa kami itu ingin melihat dulu penerapan di pemerintahan, gitu loh. Untuk sosialisasinya dulu, gitu loh. Sebelum memang perda itu memang diterapkan di masyarakat, gitu. Kan ini masih berupa raperda, masih belum dibahas di DPRD dan lain-lain. Jadi ini kan ini pasti alot pembahasannya. Alot ini pasti. Pembahasannya alot. Saya sudah bisa membayangkan gitu loh. Pasti alot gitu itu. ya? Karena yang membahas itu pasti rata-rata itu hampir 80% para Merokok penikmat ya. tembakau. Daerah tembakau, penghasil tembakau ini. Lah, daerah tembakau, penghasil tembakau dan penikmat tembakau. Penikmat gitu. juga Oke. Memang ya mudah-mudahan lah nanti pembahasan ini juga bisa lebih cepat ataupun tidak banyak ya terjadi perdebatan yang memang butuh bagi masyarakat agar segera bisa diterapkan juga, agar ya masyarakat juga bisa lebih sehat lagi, Bung Airul, seperti harapan banyak orang. Harapan kita kan emang begitu. Iya. Harapan kita begitu. Karena dengan adanya undang-undang itu kawasan tanpa rokok itu memang KTR ya. Memang itu diharapkan masyarakat kita lebih sehat. Oke. Gitu loh. Iya. Cuman kita perlu dikaji lagi ya bahwa kita tidak bisa menerapkan seperti Singapura karena daerahnya memang kecil. Kecil ya. Masyarakatnya padat. Kalau daerah kita ini kan daerahnya luas. Masyarakatnya juga kepadatan juga begitu. Tidak begitu padat-padat betul lah seperti kalau di kota-kota besar. Ya, juga tingkat kedisiplinan gitu ya. Nah, masyarakat kita itu antri aja sulit, apalagi diatur untuk merokok. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bung Airul atas waktunya di Dialog Kopi Pagi Interaktif. Terima kasih. Kopi Pagi pada hari ini, sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, Bung Hairul Anwar, di mana tadi juga pasti pembahasan raperda ini mungkin nantinya akan cukup alot menurut beliau karena pembahasan-pembahasan yang memang dibutuhkan antara ya masyarakat yang membutuhkan kualitas kesehatan lebih baik dan juga masyarakat yang hak bagi para perokoknya. Dan demikian dialog interaktif Kopi Pagi dengan topik pro kontra rencana penerapan kawasan tanpa rokok di Sumeneb bersama narasumber kita Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Kabupaten Sumeneb Ahmad Samsuri dan juga anggota DPRD Kabupaten Sumeneb Bung Hairul Anwar. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Dialog Kopi Pagi besok hari. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Dialog Interaktif Kopi Pagi. Tetap stay tune di
Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.